Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu melanjutkan yang kemarin kita sudah selesai tema 6, kita lanjut ke tema 7. Tema 7 kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Yuk kita belajar. Teman-teman, kalian pasti pernah kan menyaksikan seseorang berpidato, entah itu di televisi ataupun berpidato secara langsung. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Pidato dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Saat melakukan pidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa itu orator dan audiensi? Orator adalah orang yang ahli berpidato atau orang yang sedang berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato atau orang yang sedang mendengarkan orang berpidato. Nah, sebelum memberikan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Orator atau orang yang sedang berpidato dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan di depan audiensi. Apa itu tema? Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Dan yang ketiga yaitu penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Struktur pidato yang kedua yaitu ucapan penghormatan atau kalimat sapaan. Untuk ucapan penghormatan biasanya diucapkan berdasarkan urutan. Nah, di bawah ini teacher kasih contohnya. Biasanya yang pertama itu dimulai dari yang terhormat. Nah, kita contohkan ketika kita sedang upacara bendera hari Senin, biasanya ada ucapan penghormatan yang pertama itu dimulai dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDS Midori, Bapak Nurjamil S.Soski. Nah, ini ucapan penghormatan yang pertama. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Berurutan yang kedua itu yang saya hormati. Contohnya yaitu yang saya hormati semua rekan-rekan guru SDS Midori dan staf SDS Midori. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Urutan yang ketiga biasanya berisi yang saya banggakan. Siapa? Yaitu siswa-siswi SDS Midori. Berikut adalah struktur pidato. Biasanya pada struktur pidato yang pertama itu terdapat salam pembuka. Dilanjutkan dengan kalimat pembuka. Lalu dilanjutkan lagi dengan isi pidato. Setelah isi pidato ada kalimat penutup dan lanjut yang terakhir yaitu salam penutup. Nah, setelah kita mengetahui struktur pidato apa saja, ayo kita coba membuat kerangka pidato secara sederhana. Perhatikan ya. Struktur yang pertama yaitu salam pembuka.
Biasanya dalam sebuah pidato kita akan menemukan setiap awal mula berpidato ada salam pembuka. Di bawah ini teacher kasih contoh salam pembuka dalam sebuah pidato. Contoh yang pertama yaitu bisa dimulai dengan selamat pagi, atau bisa juga dengan salam sejahtera untuk kita semua, dan bisa juga biasanya kalau orang Muslim atau orang yang beragama Islam pasti akan memulai pidato dengan kata salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur yang ketiga yaitu kalimat pembuka atau ucapan syukur. Pada kalimat pembuka atau ucapan syukur biasanya berisi tentang ucapan syukur kita kepada Allah. Nah, di bawah ini teacher berikan contohnya. Contoh yang pertama biasanya yaitu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ataupun malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sebagainya. Tidak lupa juga biasanya kalau kita orang Muslim pasti ada ucapan syukur yang selanjutnya yaitu sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Struktur yang selanjutnya yaitu bagian isi. Pada bagian isi sebuah pidato itu masih dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pengantar topik utama dan yang kedua yaitu isi pidato. Untuk pengantar topik utama itu berisi pengantar sebelum isi pidato itu disampaikan. Sedangkan isi pidato itu memuat hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Struktur selanjutnya yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup sebuah pidato biasanya berisi kesimpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada pendengar atau audiens jika ada salah kata ataupun ada kata yang menyinggung. Di bawah ini teacher berikan contoh. Contohnya itu adalah sebuah pidato perpisahan kelas 6. Di sini saya mewakili teman-teman guru SDS Midori mengucapkan terima kasih kepada anak-anak didikku kelas 6 yang sudah menjadi bagian keluarga SDS Midori. Ini merupakan salah satu contoh ucapan terima kasih dan bisa dilanjutkan dengan ucapan harapan dan ucapan permintaan maaf. Struktur pidato yang terakhir yaitu salam penutup. Jika tadi kita sudah belajar salam pembuka, kita akhiri dengan salam penutup. Tadi ketika dibuka dengan selamat pagi, kita juga tutup dengan selamat pagi. Dan jangan lupa pada salam penutup ada ucapan terima kasih ataupun bisa juga dengan ucapan sampai jumpa kembali. Dan jika orang Muslim pasti paling terakhir sebagai salam penutupnya ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah pembelajaran kita hari ini, teman-teman harus semangat belajar. Jangan lupa teman-teman sudah kelas 6, sebentar lagi akan memasuki jenjang selanjutnya yaitu SMP. Belajar yang rajin agar nanti nilai ujian sekolahnya bisa memuaskan dan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Selain itu, jangan lupa selalu jaga kesehatan, terapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah bersama-sama dengan teman yang lain. Teacher akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.